Awal cerita kehadiran Pangeran Kusuma Agung di Rem Danau ini yaitu dari Kota Waringin, yaitu diperintahkan ayahandanya untuk mencari dua sungai bermuara satu, yaitu yang lebih dikenal saat ini adalah Rem Danau. Beliau dulu senang berburu. Oleh calon mertua dalam perburuan itu di daerah Sukamara itu, hutan itu daerah perburuannya, apabila melakukan menembakkan hasil buruan berusaha itu akan jadi menantu saya. Singkat cerita dijadikan calon menantu. Resmi dari pernikahan, tapi ada syarat bahwa tidak bisa untuk memimpin pemerintahan di kerajaan ini, karena beliau juga punya anak laki-laki di Kesultanan Waringin itu untuk melanjutkan pemerintahan, sehingga kamu harus cari daerah tempat baru. Maka latah orang mengatakan dengan mahar kayu jelai. Melalui perjodohan beliau dengan salah satu ratu dari Kesultanan Matan, yaitu Kangga Ratu Jamilan, sebagai persilangan ada Sultan Matan dengan Sultan Waringin. Melalui pernikahan ini membuat satu permukiman baru yang disebut dengan Rem Danau. Menurut cerita-cerita dari orang tua saya dan sebagainya kan, bahwa Pangeran Kusuma Agung ini adalah salah satu yang memimpin kerajaan yang ada di Tanah Jelai ini. Beliau juga ya dianggap juga itu pemimpin yang karismatik. Kalau Pangeran Kusuma Agung ini adalah raja yang tetap menetap di Jelai. Sedangkan yang lain-lainnya itu sudah berdiri sendiri, misalnya di Kota Waringin maupun di Sukamara. Jadi sudah ada pembagian-pembagian wilayah. Tepatnya sekarang ini dulu lagi disebut Rem Danau, di Mekar sekarang jadi Desa Sumajaya. Jadi di situ ada dua sungai, yaitu dua sungai Sengkropi dengan sungai Kabung. Nah, itulah beliau menentukan titik tempat permukiman. Kalau menurut cerita nenek-nenek kita dulu, dia ada memiliki itu tanaman bunga itu yang selama 3 bulan. 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan ini misalnya itu dia akan layu. Jadi dia tahu misalnya kalau adiknya atau keluarganya ini mau berangkat ke Kota Waringin, ke Sukamara atau kemana-mana, itu nanti tahu tanda itu. Udah 3 bulan mungkin misalnya adik dia ini keluar dari Rem Danau misalnya. Pusaka dari Kesultanan Matan, semacam ada pipis kontang, ada meja marmer dengan semacam miniatur dari meriam, semacam meriam Padang Pelita, tapi itu ada semacam lele namanya. Kalau untuk peninggalan rumahnya hanya tinggal cerita saja itu, karena di posisi kuburan dia itulah sebenarnya itu adalah salah satu rumahnya dulu. Ya, kalau untuk makam daripada istri Pangeran Kusuma Agung ini, Ratu Jamilan ini, itu bersamaan karena itu sama makamnya, satu tempat. Jadi tidak ada ke kiri ke kanan, tetapi satu di dalam pemakaman itu. Makamnya Pangeran Kusuma Agung. Ini permaisuri beliau, Ratu Jamilan. Kalau meninggal, kalau batu nisan yang dulu sih mungkin dari beberapa orang tua dulu, nah waktu pengganti tidak dituliskan lagi, tinggal hilang jejak gitu. Atau memang dari dulu memang tidak ada tahun meninggalnya. Datuk Haji Tengku Alang dari Aceh datang menjelang, menyiarkan agama tidak kepalang, untuk menuntun semua orang.
الذي